Yang saya hormati Bapak Ibu, saudara-saudari warga negara Republik sekalian. Terima kasih telah menyaksikan short video monolog kedua dari channel edukasi. Hari ini kita akan membahas kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah Republik Indonesia periode 2014 hingga 2024 yang saat ini sedang viral, yaitu waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat, atau publik lebih mengenalnya dengan nama WUSH. Kereta api cepat Joint Operation Badan Usaha Indonesia dan Badan Usaha China ini sedang disorot lantaran berbiaya pembangunan sangat besar, dan biaya tersebut berbunga sangat tinggi pula, yang memantik rasa penasaran publik mengapa pemimpin Republik terdahulu mengambil keputusan ini. Apalagi belakangan diketahui bahwa terdapat opsi dengan bunga yang lebih rendah dengan Jepang yang lebih berpengalaman dengan kereta api cepatnya yang sudah lama terkenal bernama Shinkansen. Banyak pengamat yang menduga bahwa proyek kereta cepat Indonesia-China atau disingkat KCIC adalah salah satu dari sekian banyaknya debt trap atau jebakan hutang yang ditancapkan untuk menggerogoti kedaulatan Republik. Banyak yang khawatir bahwa negara kesatuan Republik akan menghadapi tantangan kedaulatan seperti halnya negara Sri Lanka yang kehilangan pelabuhan strategisnya dikarenakan jebakan hutang ini. Debt trap dalam geopolitik sebenarnya adalah sebuah strategi diplomasi yang biasanya antar negara atau bilateral yang didasari oleh kerjasama utang piutang. Diplomasi ini melibatkan suatu negara pemberi utang, biasanya negara besar, yang secara sengaja memperpanjang kredit berlebihan ke negara penerima utang. Hal ini diduga dilakukan supaya negara pemberi utang dapat memperoleh konsesi ekonomi atau politik dari negara pengutang ketika negara pengutang tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban utangnya. Jika ditelisik dari makna tersebut, memang patut diduga ada indikasi yang mengarah ke sana. Oleh sebab itu, para pengambil kebijakan atau policy maker Republik saat ini tidak boleh gegabah dalam memutuskan solusi dari perkara ini. Jangan lupa bahwa proyek KCIC hanya satu dari sekian banyaknya proyek debt trap yang telah menancap dan mencengkram Republik saat ini. Posisi Menteri Keuangan kita Pak Purbaya yang tidak mau memasukkan APBN ke dalam proyek ini sudah sangatlah tepat. Biarlah sesama badan usaha menyelesaikan perkara yang terjadi secara perdata, seperti normalnya perusahaan dan perseroan pada umumnya yang terlilit hutang yang nilainya jauh lebih tinggi dari nilai aset yang dimiliki. Restrukturisasi dan renegosiasi hutang perlu untuk dilakukan, namun tidak ada sejengkal pun kedaulatan atau sepeser pun uang rakyat yang perlu untuk dikorbankan. Kalaupun pada akhirnya PT Kereta Cepat Indonesia-China harus pilot, tutup, dan asetnya dilelang, padahal nilai aset tersebut jauh di bawah nilai investasi yang telah dikucurkan, maka kerugian terbesar adalah dari investor. Dan investor dari proyek ini adalah bank di Tiongkok, China. Kerugian lebih besar akan berada di pihak Tiongkok, China. Ini momentum untuk renegosiasi bunga hutang 0% alias tanpa bunga bila proyek ini tetap ingin dilanjutkan. Sampai jumpa di konten edukasi berikutnya. Terima kasih. Matur nuwun, hatur nuhun.